Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti ketika kita menghadap Allah, kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semua yang datang malam ini niatnya dari rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Walaupun kita tidak tinggal di Palestina, kita tidak melawan Israel, tapi insya Allah langkah kaki kita malam ini bernilai jihad fi sabilillah. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia niatnya mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Malam ini malam Ahad. Biasanya orang malam Ahad anak-anak mudanya pacaran, tapi di Lok Sumawi anak-anak muda justru datang tabligh akbar. Insyaallah Allah menjaga Lok Sumawi, menjaga masyarakatnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Berdakwah ini ada yang dengan lisan. Saya, Ustadz, para abu, para abi, para abati, para tengku yang ada di pondok pesantren membacakan kitab, itu pakai lisan, pakai lidah. Berapi-api saya sampaikan di mimbar masjid, innamal khamru khamar, sabu-sabu, narkoba, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauhi. Tapi hanya sebatas mimbar, hanya sebatas dinding masjid. Ada yang lebih hebat lagi dakwah, tidak dengan suara, tidak dengan sound system, tidak dengan merangkai kata, bukan membacakan ayat dan hadis, tapi mereka yang berdakwah dengan baju seragamnya, bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI Polri yang hadir mengawal kita malam ini. Mudah-mudahan mereka semua juga mendapatkan pahala dakwah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ada di antara ibu, bapak yang anaknya ketika ditanya mau jadi apa, mau jadi polisi, ustadz, silakan. Yang penting dia belajar didayah, baca kitab, akidahnya sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Dia baca kitab fikih dari mulai matan takrib sampai fathul qarib, naik i'anatut talibin, baca kitab mahalli, baca kitab majmu' syarah muhadzab,
matang fikih mazhab Syafi'i, akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tasawufnya Sunni Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Setelah itu silakan dia jadi polisi dan tentara, jadi hakim dan pengacara. Mereka akan menolong agama Allah insya Allah. Benteng terakhir pertahanan kita adalah pondok pesantren. Tidak ada pondok pesantren di Aceh Pak Ustadz, Dayah namanya. Anak kamu di mana? Di pesantren. Anak kamu di mana? Di Dayah. Anak kamu di mana? Islamic Boarding School. Namanya beda, isinya tetap sekolah Islam yang berasrama. Anak saya, keponakan saya di rumah hanya boleh TK, SD. Habis tamat SD, SMP wajib masuk Dayah. Ibu setuju anaknya di Dayah? Alhamdulillah. Ponakan saya sekarang sebagian di Tahfiz Quran Sulaimaniyah, ada yang di Bandung, ada yang Ihsan Boarding School. Maka ini semua adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita semua supaya berpegang kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau anak kita di SMP pulang dia jam 2 siang, tenaganya masih ada, syukur-syukur bisa pulang boarding school full day petang. Tapi kalau dia bisa boarding school di asrama, insya Allah terjaga dari narkoba, terjaga dari zina, terjaga dari prostitusi. Mengucapkannya pun saya malu di depan Bapak Ibu. Tapi insya Allah memang citra Dayah pesantren sedang dijelekkan di internet, di YouTube. Padahal itu hanya 0,00 sekian persen. Mudah-mudahan jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Insya Allah masyarakat kita cerdas, masyarakat kita pandai. Mereka tahu mana berita yang benar, mana yang hoax, mana yang sengaja diangkat menjadi isu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga insya Allah yakin bahwa Dayah, bahwa pesantren adalah benteng terakhir pertahanan kita insya Allah. Mudah-mudahan semua anak kita anak-anak yang soleh dan solehah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkannya kepada kita semua, memintakan anak keturunan yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku, anak keturunanku, orang yang menegakkan sholat sampai pada hari kiamat insya Allah. Jangan pernah bosan berdoa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak kita semua dari fitnah akhir zaman insya Allah. Amin ya Rabbal. Saya ke Nangro Aceh Darussalam ini dalam setahun itu 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Hari Senin nanti pulang dari Banda Aceh menuju Medan Sumatera Utara, terus ke Paluta, nanti berakhir di Rokan Hilir Riau, baru pulang ke Pekanbaru. Yang mengatur jadwal saya di setiap provinsi ada tim, namanya tim UAS. Ada tim di Sumatera Utara, ada tim di Aceh, ada tim di Brunei Darussalam, ada tim di Sabah Sarawak. Maka yang mengatur jadwal saya di Aceh itu adalah kakak kelas saya, tamat dari Gontor pesantren, lalu dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau adalah Ustadz Nazar.
Mana Ustadz Nazar? Inilah Ustadz Nazar yang menyusun jadwal yang membawa saya malam ini. Lalu kemudian Ustadz Nazar, bayangkan 30 tahun yang lalu dari Aceh dikirim beliau ke Ponorogo, Jawa Timur belajar di Darussalam. Lalu setelah itu tidak berhenti di Jawa Timur, langsung ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu pulang. Sekarang yang mengatur jadwal beliau berdua dengan Ustadz Riza. Ustadz Riza juga di pondok pesantren. Selesai dari tamat pesantren langsung ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dari Mesir lanjut lagi S2 ke Jerman. Dari Jerman lanjut lagi S3 ke Australia. Akhirnya kembali sekarang kami sama-sama alumni Al-Azhar. Lalu kemudian dari beberapa tim ada relawan-relawan. Salah satu relawannya saya diperkenalkan oleh Abi Zahrul di Pondok Pesantren Mudi Mesra Samalanga. Saat saya dipertemukan dengan Abu Mudi, dibawa ke pesantren, dan beliau adalah yang malam ini ketua panitia kita. Beliau adalah Haji Zarkashi. Beliaulah yang membawa saya kemari. Ini kronologis saya sampai kemari. Kalau ada yang bertanya gimana ceritanya Ustadz Somad sampai ke Lok Semawi, mudah-mudahan yang sudah bersusah payah, yang sudah meneteskan keringat air mata sehingga acara kita malam ini terselenggara, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Para abu, para abi, para tengku yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tapi memang saya tidak ingat. Saya susah mengingat nama-nama, tapi alhamdulillah nama istri, nama anak masih ingat lagi. Anak saya yang laki-laki namanya Mizyan Hazik Abdillah. Anak yang kedua namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Saya minta kepada semua yang hadir, doakan supaya anak saya menjadi penghafal Quran. Begitu Bapak Ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Doamu dikabulkan Allah, engkau juga mendapatkan doa yang sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Itulah mengapa kita mesti mendoakan untuk saudara kita yang baik-baik. Kenapa? Karena semua yang baik keluar dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita, itu akan kembali kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita baik, pikiran kita baik, lisan kita baik, maka semua kebaikan pun menebar kepada orang di sekitar kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Misalnya tentang masalah judi, saya ceramah di masjid. Judi adalah perbuatan haram, dilakukan itu setan, rijsun najis, kotor, min amali setan, perbuatan setan, fajtanibu, jauhi. Saya garangnya di masjid, berapi-api di masjid. Tapi begitu keluar masjid, masuk gang, ketemu orang main judi, saya tidak punya kuasa untuk melarang. Kenapa? Karena saya tak ada kekuasaan. Tapi kalau anak bapak, anak ibu jadi tentara, jadi polisi, cukup dengan seragamnya. Gak perlu dia berteriak, gak perlu hafal ayat, gak perlu pakai sound system, gak perlu pakai tablik akbar, cukup dengan pistolnya aja. Nah, yang mau main judi silakan, yang mau macam-macam silakan. Dengan seragam dan pistol yang ada di tangan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Siapa orang yang paling rugi? Pernah punya seragam, pernah punya pistol, pernah punya kekuasaan, tapi tak dipakai untuk menolong agama Allah. Itulah orang yang paling rugi. Kita doakan
para polisi, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, dan Ramil, dan Dim, dan Rem, Panglima, semuanya orang-orang yang punya semangat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Pasai. Saya berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam. Dari Jakarta jam 2 malam terbang ke Sorong, Papua. Sampai di Papua subuh. Dari Papua kami naik speed lagi ke Raja Ampat. Sampai di Raja Ampat saya dijumpakan dengan salah satu raja, namanya Raja Patipi. Raja Patipi membawa saya ke kamarnya. Di kamarnya ada kain sorban. Dibukanya kain sorban, isinya Quran, tulisan sampulnya kulit rusa, isinya di dalam kulit kayu tebal. Lalu saya tanya Raja Patipi, apa ini Pak Raja Patipi? Ini adalah Quran yang ditulis di kulit kayu, disampul dengan kulit rusa, peninggalan nenek moyang kami di Papua. Dari mana Quran ini datang Raja Patipi? Quran ini datang dari kerajaan Pasai. Pasai itu adalah Aceh. Raja Pasai Aceh mengirimkan da'inya melewati Kalimantan, melewati Sulawesi sampai ke Papua. Saya saja sekarang naik pesawat 8 jam baru sampai. Kita sekarang saja susah untuk sampai menjenguk saudara kita di Papua. Tapi raja-raja Aceh dulu sudah ada yang membawa Quran. Bangga tidak jadi orang Pasai? Bangga. Saya ketika disebut mereka Pasai, saya bilang Sumatera itu. Iya. Ustaz dari mana? Saya dari Sumatera. Apa maknanya? Kita punya nenek moyang yang hebat dalam hal berdakwah. Kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Pulau Sumatera itu adalah sebagian besarnya salah seorang panglima perang dari Kesultanan Aceh, namanya Gocah Pahlawan, ditugaskan menjadi panglima perang di Medan. Lalu di Medan dia mendirikan kerajaan. Itulah sekarang yang menjadi objek wisata kalau orang ke Medan. Namanya Kerajaan Melayu Delhi. Masjidnya besar, Masjid Al-Masud. Istananya namanya Istana Maimun. Lalu kemudian kalau kita terus lagi dari Medan arah ke bawah menuju Riau, nanti kita berhenti di Tanjung Balai. Tanjung Balai adalah Kesultanan Melayu, namanya Kesultanan Asahan. Sultan yang pertama namanya Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil adalah anak pertama dari Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Kerajaan Aceh. Apakah Bapak Ibu bangga menjadi orang Aceh? Ketika saya ziarah ke makam Sunan Wali Songo di Surabaya, saya lihat di batu nisannya 14 titik. 14 artinya 1400 tahun Masehi. Sekarang 2024. Maknanya Wali Songo hidup abad 14-15, 14. Tapi waktu ziarah ke makam Sultan Malikul Saleh, saya lihat di batu nisannya 1297. 1297. Maknanya apa? Antara Wali Songo dengan Sultan Aceh, lebih tua Sultan Aceh 200 tahun lamanya. Artinya apa? Kita sudah punya kekuasaan Islam, syariat Islam, ditegakkan hukum Islam. Makanya kalau hari ini ada orang berkata kemarin, di kampung Ustadz Abdul Somad tidak ada dinas syariah,
di kampung Ustadz Abdul Somad tidak ada dinas daya. Ucapannya betul, walaupun hati saya agak sakit sedikit. Memang tidak ada dinas daya di tempat saya. Memang tidak ada dinas syariah di tempat saya. Aceh adalah tempat penerapan syariat Islam sejak dari zaman kerajaan-kerajaan sampailah sekarang. Tapi sekarang kita tidak lagi tinggal di kerajaan, kita tidak tinggal di kesultanan, kita tidak tinggal di sistem monarki. Kalau bapaknya meninggal digantikan anaknya. Kita tinggal di sistem dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, maka setiap orang dengan kehebatannya, keilmuannya, kepandaiannya menunjukkan bahwa dia bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anak-anak muda yang terbaik, yang cinta kepada daya, yang cinta kepada syariat Islam, yang cinta kepada pondok pesantren, dan cinta kepada santri-santri, insyaallah. Amin ya rabbal. Tidak bisa merasakan nikmatnya daya kalau orang tidak pernah mondok tinggal di daya. Tidak bisa merasakan nikmatnya kopi kalau orang tidak pernah minum kopi. Saya diundang ceramah di Jawa Barat. Sampai di Jawa Barat, saya dikasih minuman kopi. Ustadz Somad, minum. Ini kopi yang pernah juara 1 musabaqah kopi internasional. Bijinya biji nomor 1. Buahnya diambil dari tanah pilihan, dijemur. Nanti Ustadz letakkan di tepi bibir. Ustadz seruput, kata dia, bahasa dia seruput. Nanti tahan dulu di mulut. Nanti saya ajari Ustadz, minum. Saya pun ikut dia. Habis itu minum, ditanyanya, gimana Ustadz? Nikmat. Saya bilang pahit. Saya belum bisa merasakan manisnya kopi. Kenapa? Karena saya bukan orang yang ngopi. Kalau Ustadz tidak penikmat kopi, kenapa kemarin setiap Ustadz datang ke Aceh kami kasih kopi, Ustadz terima? Saya bagi-bagi ke kawan-kawan saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu itu kalau kita nikmati, maka orang yang pernah tinggal mondok bersama dengan para abu dan abi, mencium tangan ulama, belajar akhlakul karimah, sopan santun, tata krama, itulah yang tidak bisa dipelajari. Orang Jepang kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak pusing. Panggil orang Inggris kursus 1 bulan cukup. Kalau anaknya tidak bisa matematika, enggak pusing, cari guru matematika, kursus 1 bulan, selesai. Yang paling susah adalah belajar adab, belajar akhlak, belajar menghormati orang lain, belajar akhlakul karimah. Makanya orang Jepang paling pusing kalau anaknya tidak pandai ngantri, tidak pandai mengatur barisan. Makanya dikatakan kita pandai berbaris-baris berbaris, itu karena tentara Jepang. Itu tidak betul, karena orang Islam sebelum Jepang datang, dia sudah meluruskan barisan sebelum takbiratul ihram. Sawus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan shaf. Bedanya orang Jepang meluruskan barisan ke belakang, sedangkan orang Islam meluruskan barisan ke samping. Kenapa melurus barisan kita ke samping? Karena kalau shaf kita rapat, musuh tidak bisa masuk ke dalam. Karena kalau sampai musuh masuk ke dalam, dia obrak-abrik barisan kita, hancurlah kita. Itulah filosofi, jangan sampai ada shaf kosong. Ketika ada shaf kosong, maka masuklah setan ke dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipelihara, terjaga daripada godaan setan, baik ketika sedang sadar maupun saat tidur, membaca bismika Allahumma ahya. Jangan dibaca sekarang, mau tertidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saya datang teman saya di Kalimantan, Ustadz Abdul Somad, ya,
Ini ada tim kita, tim UAS, ya. Dia peduli dengan pesantren Nurul Azhar Kalimantan. Saya terbang ke Kalimantan. Kenapa? Karena kalau saya ceramah, saya cuma sanggup 4 hari satu provinsi. Paling banyak 10 titik. Datang hari pertama, titik sore sama malam. Hari kedua, pagi, siang, malam. Hari ketiga, pagi, siang, malam. Hari terakhir pagi, habis itu pulang. Jadi setahun saya di Aceh ini cuma bisa 10 titik. Tapi kalau ada polisi yang berdakwah, tentara yang berdakwah, pemimpin yang berdakwah, maka dakwahnya masuk sampai ke desa, sampai ke daya, sampai ke kampung, sampai ke santri, sampai ke orang mati, sampai ke orang sakit, sampai ke orang yang melahirkan. Itulah kenapa saya selalu peduli dengan pemimpin-pemimpin yang ada perhatian kepada dakwah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika hidup ini nanti sampai masanya kita akan mati. Harimau mati meninggalkan belang. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan kredit. Presiden Soekarno meninggal dari 1945 sampai 1965. Lebih 20 tahun jadi presiden. Tinggal semuanya. Yang tegak berdiri tinggal satu, Masjid Istiqlal, terbesar se-Asia Tenggara. Presiden Soeharto 32 tahun berkuasa, meninggal. Yang ditinggalkannya apa? Masjid Muslim Pancasila, yang bangunannya tidak pakai kubah karena atapnya meniru Masjid Demak. Di setiap kabupaten kota dibuatnya. Iuran dari PNS pegawai. Itulah cuman yang ditinggalkan. Pergi saya ke Taman Mini Indonesia Indah, ceramah di salah satu masjid. Nama masjidnya Masjid At-Tin. Saya sangka Masjid At-Tin itu diambil dari Wattini wa Zaitun. Rupanya Masjid At-Tin maksudnya Masjid Ibu Tin. Makanya kalau ibu punya anak kaya, duitnya banyak, mudah-mudahan sebelum meninggal sempat membangun masjid, insya Allah. Amin. Bapak yang ada duit, bapak belikan rumah megah, mewah, keramiknya dari batu pualam, dari Itali, dari marmer, dari Turki. Tinggal meninggal bapak jam 8 malam, itu jenazahnya langsung diletakkan di ruang tamu. Tidak ada orang yang mati jam 8 malam jenazahnya diletakkan di kamar, nggak ada. Orang mati jam 8 malam jenazahnya diletakkan di ruang tamu. Kenapa? Karena istrinya takut tidur sama mayat. Saya sudah bolak-balik menjenguk orang mati malam. Saya tengok semua jenazah diletakkan di ruang tamu. Istri yang katanya kau buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, gombal. Sampai akhirnya, padahal yang membeli tanah itu kita, yang mencari arsitek menggambar rumah itu kita, yang membayarnya kita, mengurus surat ke BPN-nya kita. Tapi sampai masanya kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Maka ketika ada kekuasaan, jadi polisi, jadi tentara, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota, jadi pengacara, jadi apapun, pakai untuk menolong agama Allah. Ibu juga kasih tahu sama suami, suamiku, kalau masih punya uang, kau pakailah untuk bangun masjid. Karena kalau kau bangun rumah ini besar-besar, nanti kalau kau mati, yang menempatinya adalah suami baruku, bronis brondong manis. Betul, Bu? Betul kata mereka.
Saudara yang dimuliakan Allah, saya datang kemari bukan mau merusak kemesraan antara ibu dan bapak. Jangan katakan Abdul Somad datang ini provokator merusak persatuan kami. Kepentingan saya adalah dakwah supaya suami ibu berpikir membangun masjid, dan ibu pun juga berpikir tidak hanya mengumpul gelang, rantai, anting, gigi emas. Karena kalau meninggal, emas yang satu cuci tangan itu diambil bapak untuk nggak boleh suuzon, untuk modal usaha. Dia mau buka kebun sawit, buka kebun karet, buat ruko. Setelah duitnya banyak, lalu dia berangkat haji. Susah memang kalau ngomong sama orang suuzon ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, janganlah kamu berprasangka, inna ba'dadh-dhanni ismun, karena prasangka adalah dosa. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersangka baik kepada manusia, kepada Allah, kepada malaikat, sehingga nasib kita pun baik sampai hari akhir, dan kita semua husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Habib Mahdi lebih tua saya 3 tahun. Beliau sudah meninggal tahun lalu. Satu angkatan dengan saya, sama-sama ke Mesir. Kalau dihitung-hitung sudah lebih 5 orang yang meninggal dunia. Maka saya tidak pernah berpikir umurku masih panjang, tidak. Saya berpikir ini adalah usia yang dititipkan Allah. Saya mau isi dengan amal soleh. Boleh umur saya ini saya isi dengan amal soleh? Kebetulan saya pendakwah. Saya berdakwah dengan ceramah. Ceramah pagi, ceramah siang, ceramah malam, tabligh akbar. Tapi ada orang yang berdakwahnya dengan tanda tangan. Ustadz Somad, ini anak saya di Dayah gak bisa ikut ujian. Kenapa? Karena 3 bulan sudah nunggak, gak bisa bayar uang sekolah. Saya miskin, saya bukan orang kaya. Saya setahun hanya bisa ngasih beasiswa 25 orang. Saya ada membangun Dayah di Riau, namanya Ma'had Az-Zahra, gratis 1 tahun 25 orang. SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3. 25 orang, 25, 25, 75. Aliyah 25, 25, 25, 75. Saya cuma bisa menggratiskan anak 1 tahun cuma 25, 6 tahun 150 orang. Dari mana Ustaz dapat duit? Dari duit YouTube. Kalau ibu bapak nonton channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official, itu duitnya 1 bulan antara 100 sampai 150 juta. Habis untuk beli beras, beli minyak, gaji guru, bayar lampu, bayar listrik, beli air. Habis. Tapi kalau gubernur, bupati, wali kota nggak perlu pakai duit YouTube. Dengan tanda tangannya dia bisa salurkan APBD. Maka kalau ada santri orang Dayah peduli kepada pendidikan agama, itulah dakwah yang paling hebat. Jadi jangan katakan ngapain pulang-pulang dari Mesir, ini dari tamat Dayah nggak pernah ceramah. Ceramah itu bukan dakwah. Dakwah itu bukan ceramah. Ceramah hanya salah satu cara berdakwah. Tapi dakwah yang paling hebat adalah dakwah dengan tanda tangan. Saya lulus ke Mesir. 100 anak Indonesia yang lulus berangkat ke Mesir tahun 98. Yang lulus dari Aceh namanya Ustadz Riza. Nah, ini dia orangnya. Seangkatan saya. Nah, ini Ustadz Riza. Orang Aceh asli. Yang lulus dari Riau, ini orangnya.
Kami satu pesawat sama Ustaz Riza. 100 orang dari Sabang sampai Papua yang ikut tes, ribuan orang. Kami berangkat, tapi karena waktu itu pemimpin kurang peduli kepada daya, datanglah almarhumah emak saya membawa proposal untuk berangkat ke Mesir. Waktu itu dolar yang awalnya 2.000 1 dolar melambung gara-gara krisis moneter 20.000. Orang Loksmawe nggak peduli. Kenapa? Karena waktu itu Loksmawe namanya petrodolar. Di sini menyembur gas, di sini menyembur minyak. Tapi kami di kampung saya nggak ada duit, maka saya buat proposal. Diteleponlah mak saya. Datang almarhumah mak saya ke Masjid Agung. Anak ibu mau ke Mesir? Iya, ini bantuan. Pulanglah almarhumah ini bawa amplop, diserahkannya ke saya. Ini ada bantuan dari masjid untuk kau berangkat ke Mesir. Saya tengok isinya 200.000. Coba kalau gubernur, bupati, wali kota zaman saya itu menandatangani, bukan pakai duit dia, pakai APBD. Abdul Somad mau ke Mesir, ku bantu 20 juta. Bisa apa nggak bisa? Bisa. Di mana saya ceramah sekarang mengalir pahala untuk dia. Tapi memang dasar dia sial. Sekarang dimanapun saya ceramah, satu hari saya ceramah 3 kali 4 kali, dia tak dapat pahala walau setetes pun. Kenapa? Karena dia nggak membiayai saya. Apakah karena saya tidak dibiayai gubernur, bupati, wali kota, lalu saya tidak kuliah? Saya tetap bisa kuliah. LC saya dari Al-Azhar Kairo Mesir, MA saya dari Maroko, doktor saya dari Sudan, profesor saya 1 dari Brunei Darussalam, 1 dari Sabah, 1 dari Malaka. Jadi kalau nulis profesor tolong buat 3, Prof Abdul Somad. Ini bukan Ustaz kaleng-kaleng, yang pikir Ustaz ece-ece. Tapi saya tidak mau adik-adik saya mengalami nasib susah macam saya. Ustaz Riza, kita tak 20 berangkat kami ke Mesir 98. Sekarang sudah tahun 2024. Kami berteman ini udah 26 tahun. Tapi masalah ini belum pernah saya tanya ke Ustaz Riza. Ustaz Riza waktu 98 ke Mesir ada dapat bantuan? Nasib kami sama. Dia pun nggak dapat bantuan juga. Saya sangka karena dia lebih ganteng dikit dari saya dapat bantuan. Rupanya senasib juga. Maka saya dan Ustaz Riza, kami tak ingin adik-adik kami mengalami nasib macam kami. Maka dimanapun ada pemimpin, saya akan datang menyampaikan ke mereka, hai pemimpin-pemimpin, kepala daerah, pakai tanda tanganmu untuk menolong santri, menolong daya, menolong anak-anak yang akan berangkat ke Mesir. Bukan untuk saya. Ini Ustaz Somad ini jangan-jangan ceramah gini karena dia mau berangkat ke Mesir. Untuk apa lagi? Untuk apa saya lagi ke Mesir? Maka saya minta kepada kepala-kepala daerah, kalian bangun Islamic Center, bangun di situ daya, bangun Islamic Boarding School, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Gunanya apa? Anak Mesir yang tamat pulang supaya dia bisa ngajar, digaji, insentif guru ngaji, jadi imam. Dari mana diambil? Dari APBD. Bisa apa tak bisa? Pulang Abdul Somad dari Mesir, bawa ijazah LC dari Kairo, MA dari Maroko. Cuman seminggu saya tahan di rumah. Habis seminggu kata mak saya, pergilah kau dari kampung ini, udah pekat telingaku. Kenapa? Karena tetangga mulai nanya, Somad kerja di mana sekarang? Somad kerja di mana sekarang? Bagus kau berambus di kampung. Akhirnya saya pun pergi dari kampung. Saya tak mau adik-adik saya mengalami seperti itu. Maka dimanapun saya ceramah, saya minta bangun Islamic Center, bangun daya, bantu pondok pesantren, supaya kalau banyak, maka banyak menerima guru. Gajinya dari mana? Ambil APBD,
ambil Basnas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Lalu kalau bisa begitu, kenapa Ustadz Somad tidak mau menjadi gubernur, menjadi bupati, jadi wali kota? Kalau saya jadi gubernur di Riau, saya nggak bisa ceramah ke Aceh. Yang dapat nikmatnya cuma satu provinsi saja. Kenapa Ustadz tidak mau dulu jadi calon wakil presiden? Karena pemilu presiden itu yang dihitung itu bukan berapa yang mencoblos, tapi berapa yang ngitung. Bukan berapa yang mencoblos, tapi berapa yang menghitung. Maka diperlukan kejujuran, amanah. Yang paling ditakutkan sekarang adalah gerakan mak-mak garis keras. Kalau laki-laki yang mengawas di TPS bisa saja curang, tapi kalau perempuan, maka ada yang lebih hebat daripada senjata Pak Polisi. Apa dia? Siap menjaga pilkada damai. Kenapa? Karena siapapun bisa kecurangan. Ini yang hadir malam ini ada dikasih sembako, ada dikasih duit jalan. Semua datang karena Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bayangkan kalau satu orang disogok 100.000, 100.000, 100.000. Yang mau disogok 100.000 orang, 100.000 orang disogok satu orang 100.000. Berarti dia mesti mengeluarkan 10 miliar. Berapalah gaji gubernur, berapalah gaji bupati, berapalah gaji wali kota, nggak akan balik itu untung 5 tahun. Lalu dari mana? Korupsi. Maka orang yang mau menerima duit sogok, duit haram, berarti dia sudah membuat kerusakan di negeri. Makanya ibu-ibu, saya yakin dan percaya orang Lok Sumawe ini kaya-kaya, duitnya banyak. Jadi kalau dikasih 100.000 itu diupil aja, ibu, nggak terasa sama dia. Memang diambilnya juga, tapi pilihan dia tetap di hatinya, betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak ada kepentingan, saya tidak ingin jadi kepala dinas, saya tak ingin dapat proyek. Saya hanya ingin supaya masyarakat amanah, jujur, tidak makan duit haram, tidak mau terprovokasi, jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah belah. Karena kita masyarakat yang agamanya Islam. Islam itu artinya damai. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Agama kita tidak bawa Nabi Muhammad. Orang barat menyebut agama kita ini Muhammadinism, agama Muhammad. Tidak. Agama kita adalah sifat, sifatnya adalah damai. Damai itu bahasa Arabnya Islam, diambil dari kata salam. Allah maha keselamatan. Allahumma antas salam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berdamai, selalu menjaga ketertiban dan persatuan kesatuan, insyaallah. Amin ya rabbal. Masalah hati panas, pikiran panas biasa, tapi kita tenangkan hati dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau saya rasa diri saya paling suci, maka saya katakan subhanallah. Saya tidak suci, subhanallah. Yang suci itu adalah Allah. Kalau dikatakan kaulah yang paling dipuji-puji Abdul Somad,
saya katakan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kalau kita dibesarkan orang, kau yang besar, kau yang hebat, yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Setelah itu kita katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu kita katakan la haula, tiada daya, wala quwwata, tiada upaya, illa billah, kecuali hanya dengan Allah. Mudah-mudahan ucapan kita karena Allah, langkah kaki karena Allah, ibadah karena Allah, termasuk memilih pemimpin pun karena Allah. Karena peduli pesantren, karena peduli daya, karena peduli ulama, karena peduli kepada kitab kuning, peduli kepada fakir miskin, anak yatim dan du'afa. Anak yatim bisa ditolong dengan apa? Dengan zakat. Loh, anak yatim kok bisa masuk zakat? Masuknya itu ke dalam fakir miskin. Jadi bukan karena ayahnya meninggal, tapi karena dia adalah tidak punya harta, fakir, miskin, susah, melarat. Begitu. Saya ini jadi ustadz sudah pulang dari Maroko 2008. Sekarang 2024, dah 16 tahun malang melintang. Di Bali saya dicabut orang pedang di satu ruangan. Besar ruangannya kira-kira begini. Cabutkannya pedang. Abdul Somad, kau macam-macam, kami tikam, kami bunuh kau. Kemudian di Kalimantan dipotongkan orang itu ayam. Potongnya ayam, ditelannya darah ayam untuk menakut-nakuti saya. Alhamdulillah saya sampai sekarang tak terpancing. Saya ini udah lama jadi ustaz, udah malang melintang. Tapi walaupun begitu tidak takbur, tidak sombong, tak boleh. Insya Allah dengan zikir Allah menenangkan hati kita semua, insya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Mudah-mudahan tenanglah hati kita semua, insya Allah. Burung akan hinggap di dahan kalau burung itu sama. Tidak akan mungkin burung Garuda, burung Raja Wali, burung predator hinggap dengan burung merpati. Nggak akan mungkin. Ikan mas koki tidak akan mungkin bisa akrab dengan ikan toman. Ustaz kok tahu? Sudah saya coba, habis dimakannya koki. Ikan akan sama sejenis. Jadi di rumah saya ada 3 jenis ikan. Ikan toman, ikan belida, ikan arwana. Arwana berkawan dengan arwana, belida berteman dengan belida, dan ikan toman berteman dengan toman. Jadi insya Allah persahabatan, pertemanan kita karena sama-sama karena Allah, insya Allah. Amin. Bersahabat karena harta binasa, bersahabat karena kuasa sirna, bersahabat karena rupa berubah. Saya waktu acara reuni kemarin ketemulah dengan kawan-kawan yang udah 20 tahun tak ketemu. Berubah ternyata wajah itu. Dari jauh macam-macam dulu, pas di dekat rupanya bedak 3 inci. Berubah. 20 tahun kita nggak jumpa, pertanyaannya, anak kau berapa? 30 tahun kita tak jumpa, pertanyaannya berubah. Makam si Anu di mana? 40 tahun kita tak jumpa. Dari taman SMA 40, taman SMA 18, berarti sudah 58, 38, 68. Pertanyaannya mulai berubah. Kau sakit apa sekarang? Aku sakit jantung. Kau? Aku asam urat. Kau? Aku asam lambung. 50 tahun tak jumpa, pertanyaannya mulai berubah. Kau pakai pempes apa sekarang? Mohon kalau kebetulan nasibnya sama macam yang saya ceramahkan nih, jangan tersinggung.
Karena beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita diberikan Allah umur, kita manfaatkan. Saya pagi tadi di Subulus Salam. Dari Subulus Salam langsung datang ke Loksmawe. Besok saya akan malam ini juga akan langsung ke Benar Meriah. Besok ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh saya akan terbang ke Deli Serdang. Deli Serdang ke Paluta, dari Paluta ke Rokan Hilir. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga, Besti. Nanti kita istirahat di surga. Jangan pernah berpikir istirahat sekarang. Oh, ini nanti nampaknya kalau tamat dari dayah istirahat, ternyata kuliah tugas banyak, buat makalah, presentasi. Ini nampaknya nanti kalau habis kuliah ini, insya Allah selesai, tenang. Ternyata habis kuliah berat lagi tugas, nyari kerja. Nampaknya nanti kalau udah dapat kerja ini tenang. Setelah kerja berat lagi, ditanya orang kapan nikah. Setelah nikah kayaknya tenang, ditanya orang kok enggak punya anak. Setelah punya anak ditanya orang kok anaknya laki-laki semua. Maka hidup ini tidak pernah tenang kalau kita mendengar omongan orang. Maka kalau menurut kita benar, yang kita lakukan ini benar, maka benar kata Allah, benar kata Rasulullah, benar kata ulama, yakini benar, maka insya Allah baiklah kita. Laki-laki kalau mencari istri, yang pertama dilihat agamanya. Enggak Pak Ustaz, agama itu bukan yang pertama. Tungkahul mar'atu li arba'. Laki-laki menikahi perempuan itu karena pertama, lima liha, karena hartanya. Lihasabiha, karena keturunan bangsawan darah biru. Wali jamaliha, karena cantiknya. Wali diniha, karena agamanya. Betul, tapi coba tengok hadis tuh. Fasfar bidzatid din, pandanglah agamanya. Bagaimana laki-laki melihat perempuan? Agama. Bagaimana perempuan mencari suami? Idza ja'akum man tardawna din, agamanya. Laki-laki mencari istri, agama. Istri mencari suami, agama. Kalau agama dia tidak betul, sedangkan Tuhan aja dia khianati, apalagi kamu. Betul? Maka bagaimana dia menolong agama, bagaimana dekat dengan ulama, bagaimana menolong daya, bagaimana menolong orang susah, bagaimana kepedulian. Itu kan zahirnya aja Pak Ustadz, batinnya kita kan nggak tahu. Memang kita nggak tahu batin orang, kita bukan dukun. Nahnu nahkumu bizzawahir, kita hanya menengok zahirnya. Wallahu yatawallas sarair, Allah lah yang melihat batinnya insyaallah. Adapun batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahir ya begini, zahir pakai peci, pakai koko. Ibu juga zahirnya begitu, pakai jilbab. Ada orang nggak pakai jilbab, pas ditanya kenapa kamu nggak pakai jilbab? Yang penting berjilbab itu batinnya. Nanti kalau begitu datang orang gila nggak pakai celana, pas ditanya kenapa kamu nggak pakai celana? Yang penting bercelana itu batinnya. Memang betul batin, tapi batin itu cerminannya pada zahir. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad, dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki baik. Matanya baik, mulutnya baik, tangannya baik, kakinya baik, karena hati baik. Kita naik motor, yang megang gas tangan, yang megang kopling tangan, yang nginjak rem kaki, yang nengok jalan mata, tapi di rambu-rambu tertulis hati-hati, bukan kaki-kaki. Padahal hati tidak bekerja di situ, tapi hati memerintahkan mata, hati memerintahkan kaki, hati memerintahkan tangan. Kalau hati baik, mulut baik, tangan baik, telinga baik, maka jaga hati supaya jangan sampai sakit.
Saya Pak Ustadz, sudah saya maafkan tetangga saya itu. Terus kau mau datang ke rumah dia? Enggak. Kenapa? Sakit kali hati saya. Ada orang bilang sakit kepala. Karena sakit kepala bisa makan obat. Sakit kaki berdarah bisa diobat. Galah patah bisa disambung. Kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari? Mudah-mudahan kita selalu menjaga hati, insya Allah. Amin ya Rabbah. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hati kami. Tentu di antara bapak-bapak yang hadir ini banyak yang hatinya tersinggung karena saya tak ingat, tak menyebut para abu, para abi, para tengku kita. Tapi mereka pun maklum dengan Ustaz Abdul Somad. Tak semuanya dia ingat. Insya Allah sahabat-sahabat memaafkan saya. Selama 1 jam nih saya ngomong, dari jam 9 sekarang sudah jam 10. Walaupun saya tidak tengok jam, itu terasa dari kesemutan kaki. Selama 1 jam ini saya ngomong, ada di antara bapak ibu yang sakit hati tersinggung. Insya Allah orang baik-baik ini sudah memaafkan. Adapun tingkah laku jamaah yang menyinggung perasaan saya sudah lama memaafkan. Allahumma hdi qaumi, berikanlah umat ini hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena orang yang tidak tahu diberitahu, orang yang sudah tahu mengamalkan yang dia tahu. Semoga apa yang saya sampaikan ini semuanya menjadi bekal hidup kita dari mulai kita lahir sampai besar, berumah tangga, punya anak keturunan, dan akhirnya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana supaya kita husnul khatimah? Syaratnya mesti berjamaah, jangan sendirian, berjamaah. Setelah kita berjamaah, kita istiqamah. Setelah istiqamah, maka mati kita semua dalam keadaan ucapan terakhir lisan lidah kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah buat saya dan bagi bapak ibu semua bisa. Ini Lok Semawe sekarang musim hujan, tapi malam ini bisa cerah. Ini doa yang terkabul dari orang-orang baik yang datang malam ini. Tidak pakai pawang kan? Ada orang Lok Semawe yang punya remote AC di atas? Tidak ada. Semua orang Lok Semawe berdoa, ya Allah, malam Ahad nanti tolonglah suasana cerah, baik, aman, terkendali, supaya Ustaz Somad bisa tausiah. Mereka tahu jadwal saya sibuk. Saya banyak ditanya orang, Ustaz minum suplemen apa? Ustaz makan apa? Saya bilang saya makan nasi. Minum apa? Teh manis. Kenapa Ustaz sehat? Saya didoakan oleh jamaah. Saya yakin orang Lok Semawe mendoakan saya semua. Ya Allah, sehatkan Ustaz Somad sampai malam Ahad ini ya Allah. Setelah itu terserahlah. Insya Allah kita selalu dalam doa. Insya Allah orang baik selalu mendoakan yang baik. Orang baik selalu meminta doa kepada orang baik. Orang baik, sedangkan didoakan baik pun kadang nasib hidup kita tak baik, apalagi kita melakukan yang tak baik. Sedangkan baik, mulut kita baik, hati kita baik, cakap kita pun datang tak baik. Apatah lagi lah memang niat tak baik, mulut tak baik, hati tak baik. Maka hati ini berbolak-balik. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Saya nggak lancar Pak Ustadz, pakai bahasa Aceh. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya hati kita senantiasa datang dia ingin tak baik menjadi baik, datang dia membuat tak baik tetap ke dalam kebaikan. Makanya satu hari 17 kali kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Besar masalah hidup kita,
kita berserah kepada Dia yang maha besar. Kita angkat tangan, Allahu Akbar. Kau maha besar, serahkan semuanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau ada tablik akbar Ustadz Somad, itu bukan sekedar pengajian. Tablik akbar dibuat untuk apa? Supaya ekonomi umat bangkit, ada pasar malam. Makanya habis acara ini, habis ngaji jangan pulang, habiskan dulu bakso bakar, goreng segala macam. Itu jiran kita, tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, jamaah kita, dia menyiapkannya dari pagi tadi. Nah, maka kita mesti belanja. Ini kadang orang kalau belanja di mall, wow, habis duit. Tapi kalau untuk belanja ke kawan, nawarnya membunuh. Maka jangan seperti itu. Tablik akbar bukan sekedar pengajian, tapi membangkitkan ekonomi umat. Tablik akbar malam ini bukan sekedar tablik akbar, tapi anak-anak muda Loksmawi malam ini selamat dari playboy cap tupai. Padahal sore tadi motornya yang knalpotnya sudah dikhitan itu sudah beb 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 beb. Pas lewat di depan rumah dia bunyinya beb. Gimana beb? Jalan kita malam ini? Tidak. Malam ini tablik akbar dengan Ustadz Somad. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji kita jalan. Mudah-mudahan awalnya tadi baik, sekarang baik, nanti tetap baik insya Allah. Amin. Jangan mau dibawa playboy cap gayung. Sampai hati Ustadz Somad ya ngomong begitu. Ya Allah, yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doanya mengetuk pintu langit. Maka insya Allah, sampai hati Ustadz Somad mendoakan kami begitu. Saya tidak jahat. Kalian yang pacaran 5 tahun gak nikah-nikah, itu sama macam ikran roti, dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Bonceng sana, bonceng sini, motor sana, motor sini, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalau mereka ini modal flash disk aja ini. Paling-paling kena virus. Saudara yang dimuliakan Allah, ya Allah, yang tadi sudah putus, besok dia tidak lagi datang bawa mawar, tapi dia datang bawa mahar. Amin ya Rabbal. Ustaz, ya. Kenapa Ustadz dulu di Mesir nggak nikah? Karena orang tua saya nggak mampu membiayai saya. Saya beasiswa saya dari Al-Azhar. Seandainya orang tua saya kaya raya, saya bilang, jangankan waktu di Mesir, pagi sunat, siang nikah. Betul nggak Ustaz Riza? Ngapain lama-lama? Betul tak Pak Sarkasi? Betul tak Pak Haji Patani? Hah? Pak Patani? Betul tak Ibu sekalian? Betul betul. Kalau ulah ditanya apa, Ustaz, enak nikah itu Ustaz? Nikah itu enaknya kata dia cuman 10%. Terus yang 90 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyir zalimin. Salawat itu kata Nabi, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa qattat anhu asyara sayyi'at, Allah balas 10 kebaikan.
wa huttat anhu asyara sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Di saat ngaji kita sudah bisa bersama, di saat pilkada banyak isu-isu, jangan mau tertelan isu karena kita masih makan nasi. Jangan mau diadu domba karena yang mau diadu itu domba. Siap jaga persatuan? Siap menjaga persaudaraan? Siap jaga persahabatan? Ya Ustadz Somad, Ustadz kan punya jamaah, Ustadz punya kawan, Ustadz punya sahabat. Jadi kasihlah kami clue-clue Pak Ustadz, kasihlah kami signal-signal Pak Ustadz. Saya bilang mudah aja. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau ada sahabat Ustadz Somad, tidak lagi ke yang lain. Ala hadihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya qadiyal hajat, ya rafi'ad darajat, ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya dzal jalali wal ikram, ya fa'alul lima yurid. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa' 'anil ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang, bawa sampah-sampah, tunjukkan Islam agama yang bersih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhir doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada malam yang berbahagia ini. Saya selaku MC Arif Rizkyullah mengundurkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di akhir acara kita, sekarang kita foto bersama Ustadz Abdul Somad dan tamu undangan beserta panitia pada malam yang berbahagia ini. Kepada tim media, harap mengabadikan momen yang terbaik ini.